Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Mubarak dengan NPM 23041050-157. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang perubahan konsep K3 dan filsafat kecelakaan. Topik ini penting karena menunjukkan bagaimana pandangan terhadap K3 berevolusi dari yang dulunya hanya fokus pada individu hingga kini berorientasi pada sistem yang lebih menyeluruh. Pada konsep K3 klasik, keselamatan kerja dipandang hanya sebatas proteksi fisik pekerja. Fokusnya ada pada penggunaan APD dan aturan sederhana. Namun sifatnya masih reaktif. Artinya, tindakan baru dilakukan setelah kecelakaan terjadi. Bahkan seringkali kesalahan hanya dibebankan pada pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tegar bin Rahman, MBM 23041050-149. Kemudian saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu konsep K3 modern. Seiring perkembangan konsep K3 modern menekankan pada manajemen risiko dan pendekatan sistem. Prinsipnya itu proaktif, yaitu mencegah kecelakaan sebelum terjadi. Budaya keselamatan ditempatkan sebagai prioritas serta didukung oleh regulasi maupun standar internasional seperti ISO 45001. Kemudian pada slide 4 yaitu filsafat kecelakaan, teori klasik. Dalam filsafat kecelakaan klasik, Heinrich mengemukakan domino teori, yang dimana kecelakaan terjadi karena rangkaian sebab akibat. Jika salah satu domino dihilangkan, kecelakaan bisa dicegah. Teori lain menyebutkan kecelakaan disebabkan banyak faktor, tapi fokusnya masih pada kesalahan manusia atau human error. Baik, perkenalkan saya Rangga Dunijaya dengan NPM 22041050-108. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan di bagian filsafat kecelakaan, teori modern. Di bagian teori modern ada sistem teori. Kecelakaan adalah kegagalan interaksi manusia, sistem, mesin, dan lingkungan. Sedangkan reason switch case model, kecelakaan adalah akibat celah dalam beberapa lapisan pertahanan. Sedangkan human error adalah akibat, bukan penyebab utama. Jadi, dalam pandangan modern, kecelakaan dilihat sebagai hasil kegagalan sistem. Sistem teori menyebutkan kecelakaan terjadi dari interaksi manusia, mesin, dan lingkungan. Reason memperkenalkan switch case model, di mana kecelakaan terjadi saat celah dari berbagai lapisan pertahanan sejajar. Jadi, human error bukan penyebab utama, melainkan akibat dari sistem yang lemah. Selanjutnya ada perubahan paradigma ketiga. Dulu, K3 adalah tanggung jawab pekerja individu. Sekarang, K3 adalah tanggung jawab bersama, baik manajemen, pekerja, maupun sistem. K3 beralih dari reaktif menjadi proaktif, dari fokus fisik menjadi budaya dan manajemen risiko. Perubahan paradigma K3 sangat jelas. Dahulu K3 hanya dianggap tanggung jawab individu, kini K3 adalah tanggung jawab bersama antar manajemen, pekerja, dan sistem. Pendekatannya pun bergeser dari reaktif menjadi proaktif, serta tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga budaya keselamatan dan manajemen risiko. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Abdul Hafiz, NPM 22041050-10048. Implikasi perubahan ini sangat nyata di dunia kerja. Perusahaan kini menerapkan manajemen risiko K3, melakukan audit dan inspeksi secara rutin, serta melatih pekerja untuk paham bahaya. Komunikasi keselamatan juga diutamakan, dan budaya safety first menjadi nilai utama yang dijalankan bersama. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa konsep K3 telah berkembang dari sekadar perlindungan fisik menuju sistem manajemen yang lebih menyeluruh. Filsafat kecelakaan juga telah berubah dari sekadar menyalahkan individu menjadi melihat kecelakaan sebagai kegagalan sistem. Budaya keselamatan adalah kunci untuk pencegahan. Dengan komitmen bersama, kita bisa mewujudkan lingkungan kerja yang aman sekaligus produktif. Terima kasih.